Selamat pagi kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Victor Arya Patnai SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri Wenlasi sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri Wenlasi pada kelas 10 dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Untuk jelasnya berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo, Shalom. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Baik. Saya juga kabarnya baik. Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita memulai dengan kegiatan KKN kita hari ini, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Sebelum saya berdoa, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas tuntunan-Mu karena Engkau telah menjalani hidup kami dari rumah kami masing-masing pertengahan jalan hingga. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Yang pertama Agnes Yunesi, Agustina Nomleni, Hadir Pak. Adrian Rustamono, Bonifasius Liu, Hadir Pak. Elda Liu, Hadir Pak. Elsa Tamonok, Hadir Pak. Elson Belu. Hadir Pak. Baik, saya cek dulu tentang materi kita minggu kemarin. Mungkin ada apa yang diantara kalian masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Ya, tentang apa? Interaksi spesies dalam ekosistem. Oke, interaksi spesies dalam ekosistem. Yang kamu tahu tentang interaksi spesies dalam ekosistem itu apa saja yang dapat berinteraksi di situ? Simbiosis mutualisme. Simbiosis, Mutualisme. mutualisme. Ini maksudnya simbiosis mutualisme apa? Interaksi antar makhluk hidup yang saling mengatur. Interaksi makhluk hidup yang saling tepat sekali. Masih ada yang tahu? Simbiosis parasitisme. Iya. Interaksi makhluk hidup yang satunya dirugikan yang satu menguntungkan. Berikan aku seperti ini. Masih ada yang bisa? Netralisme, simbiosis netralisme yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Cepat sekali berikan aku seperti ini. Apakah ada interaksi? Interaksi apa yang terjadi? Udah memakan Udah? Itu udah membutuhkan rumput untuk hidup di dalam satu ekosistem. Terdapat kuda dan rumput. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya siapkan. Sini ada 3 jenis tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran pengetahuan, ada tujuan pembelajaran keterampilan, dan tujuan pembelajaran sikap. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk melihat akan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran pengetahuan. Dengan memanfaatkan pengamatan video beserta mengidentifikasi peran produsen, terus ada tujuan pembelajaran keterampilan. Tujuan pembelajaran keterampilan
dapat memberikan contoh gambar organisme. Berikut ada tujuan pembelajaran sikap, yaitu dia memanfaatkan diskusi peserta didik termotivasi untuk memiliki sikap terbuka. Seperti apa yang kalian lihat pada tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran ini di dalamnya memuat tentang materi jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Selanjutnya kalian silakan bentuk kelompok, bentuknya 5 kelompok, dan silakan kalian berdiskusi, berkolaborasi, dan antusias terhadap materi kita hari ini. Oke, silakan bentuk kelompok. Yang berikut di sini saya akan membagi gambar organisme atau gambar makhluk hidup, dan silakan kalian menempel pada karton yang ini dan menghubungkan gambar organisme yang saya bagikan, yaitu menghubungkannya dalam bentuk rantai makanan dan jaring makanan, gitu ya. Oke, di sini ada gunting ini untuk kalian menggunting gambar ini yang sesuai dengan keinginan kalian. Terus ada lem ini nanti kalian tempelkan gambar pada karton ini. Oke. Oke, baik. Gambar semua sudah pegang? Sudah. Sebelumnya saya akan memberikan video yang ada di dalam PPT, dan kalian silakan simak video ini. Setelah kalian melihat video ini, maka tempelkan gambar yang ada pada yang kalian pegang itu. Oke. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Oke, baik. Sudah kalian simak video yang saya paparkan? Sudah kok? Sudah. Berikut saya akan membagikan LKPD, dan silakan kalian melihat LKPD ini untuk menyelesaikan akan diskusi yang sudah dibentuk. Dan bekerja sama dalam kelompok ya. Oke, silakan.
silakan setiap kelompok yang moderator dan yang aktivitas silakan mewakili untuk presentasi cepat. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 yang ingin presentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan saya berikan kepada panitia. Baik, kami di sini menjelaskan tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Di dalam jaring makanan ada 5 rantai makanan. Yang pertama, daun dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Yang kedua, sawi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Yang ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Yang keempat, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Yang kelima, sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Ada 6 rantai makanan. Yang pertama produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4 atau konsumen puncak, dan dekomposer. Yang pertama, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati karena memakan jamur. Kesempatan saya berikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan, jika dalam suatu rantai makanan, rumput, belalang, katak, apa yang terjadi jika belalang punah? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, mungkin dari kelompok 1 ada yang mau menjawab. Dan rantai makanan belalang punah, maka yang terjadi adalah katak mengenai penurunan populasi. Penurunan Populasi. cepat sekali. Berikan aplaus untuk dia. Oke, yang ditanyakan adalah belalang. Belalang mana? Ya. Jika belalang punah, yang terjadi penurunan populasi adalah kata. Mulai datang lagi ular, terus berikut lagi ke belalang. Jadi yang memakannya akan punah. Jawabnya tepat sekali. Oke, itu saja. Berikan aplaus untuk kelompok ini. Silakan duduk. Kesempatan saya berikan lagi kepada kelompok 4. Kelompok terakhir, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemakai. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan terdiri dari konsumen yaitu rumput, produsen yaitu rumput, konsumen 1 yaitu belalang, konsumen 2 yaitu katak, konsumen 3 yaitu ulat, konsumen 4 yaitu elang, dan dekomposer atau jamur. Sedangkan jaring makanan terdiri dari rumput dimakan oleh ulat, belalang, dan tikus. Pohon dimakan oleh belalang dan ulat. Ulat dimakan oleh katak dan ayam, dan belalang dimakan oleh ayam dan katak. Ayam dimakan oleh elang, elang dimakan oleh ulat. Elang dimakan oleh ular, katak dimakan oleh ular. Sekian dan katak dimakan oleh ular. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan presentasi. Ya, mungkin ada yang bertanya dari kelompok-kelompok lain. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang terjadi jika produsen tidak ada?
Apa yang terjadi jika produsen tidak ada? Produsen di situ apa? Rumput. Oke, apa yang terjadi jika produsen rumput itu tidak ada? Silakan menjawab. Tidak akan ada rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Apakah jawaban kami pas? Jawabannya pas? Pas. Tepat sekali. Berikan aplaus untuk kelompok ini. Ya, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Bahwa jika produsen tidak ada, maka tidak akan ada rantai makanan dalam suatu ekosistem tersebut. Karena produsen merupakan makanan paling dasar bagi makhluk hidup atau organisme lain. Oke, itu saja, dan berikan aplaus untuk kelompok keempat. Kesimpulan dari materi kita hari ini tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang bisa bikin kesimpulan? Mungkin di antara kalian ada? Oke, ada di kelompok 1. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu konsumen satu yaitu hewan yang memakan tumbuhan secara langsung. Iya, konsumen satu yaitu hewan yang memakan tumbuhan secara langsung. Benar? Benar. Berikan aplaus untuk dia. Masih ada lagi? Dari saya, dua contoh pengurai adalah jamur, cacing, dan bakteri. Contoh pengurai adalah jamur, cacing, dan bakteri. Tepat sekali. Oke. Itu saja, masih ada? Pas? Oke. Silakan kalian menulis refleksi yang telah saya bagi menurut pendapat kalian tentang materi kita hari ini. Apakah menyenangkan atau cukup menyenangkan atau tidak menyenangkan? Dan berikan alasannya terhadap jawaban yang kalian pilih. Hari ini materi kita tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Jaring-jaring makanan, rantai makanan mengajarkan kita untuk hidup saling membutuhkan. Sebagai makhluk hidup, insan manusia, kita harus menjaga akan tumbuhan hijau agar tumbuhan hijau jangan punah, karena tumbuhan hijau merupakan rantai makanan paling dasar untuk semua makhluk hidup. Jika tumbuhan hijau punah, maka hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem tidak akan seimbang. Dan yang berikut, kalian coba mengerjakan soal tes formatif. Tes formatif saya akan bagikan kepada kalian untuk silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai 5 nomor. Kalian berikan tanda silang pada opsi yang menurut kamu itu benar. Itu ada di halaman 2. Silakan kalian simak dan menjawab. Materi kita hari ini sudah sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut
pada materi tentang masalah lingkungan. Tentu saja sebelum kita bubar dari tempat ini, sebagai insan yang beriman, saya berikan kesempatan kepada satu siswa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Itu saja pertemuan kita hari ini, dan slow.